Oke, bingung juga saya. Alright, so okay, fine then. So okay, next Mbak La Veda Nazma Jasminevia. Itu nama aslinya tadi apa? Saya lupa nama aslinya. Aduh, kalian nama FB-nya aneh-aneh sekali. Feni Indriani. Feni ya. Tapi saya panggil nama FB aja boleh ya? Mbak La Veda Nazma Jasmi. Itu ya bagus ya. Lebih sulit daripada bahasa Inggris kayak ini. More than difficult. Oke, udah mbak itunya udah masuk. Aku nama asli kok Pak. Nggak ada yang dipalsukan. Ya itu Mbak Nunuknya. Ini maksudnya yang lain-lainnya. Oh, how? Oh, I see. Promosi. Bayar. Putri tidur opo putri malu. Oke, whatever ya. Mbak V apapun ya. Nanti kita kenalan lagi kalau udah jumpa tatap muka. Mungkin udah lebih itu ya. Ya, ini kita udah mulai dari tadi sebenarnya. Kita ini udah mulai dari tadi. Seharusnya kita nyanyi 29, 21 kan. 21 itu jam 9. Ini kita udah mulai dari tadi. Nah, cuman sambil nunggu kawan-kawan yang lain, kita setel sampai berapa menit. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Right, so any questions sebelum kita mulai? Ada pertanyaan? No? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya di rating sama saya seperti biasa ya, pasti homework itu pasti ada. Right, so homework insyaallah seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu. Farihal, siapa Farihal? Masuk pakai FB, via FB masuknya. Login via FB. Nanti ada klik via FB. Oke, kita lanjut ya. Di rating sama saya karena ini rating 2, tidak saya begitu tekankan. Kalau rating 3 mungkin udah mulai sedikit capek, udah mulai begitu banyak latihan. Rating 2 hanya sekedar saja ya. Sama saya PR-nya pun nggak begitu sulit-sulit ya, dan nulisnya pun nggak begitu banyak, right? But tapi saya akan coba posting sesuatu hampir tiap minggunya, minimal dalam seminggu itu saya akan posting sesuatu 1 atau 2 gitu ya. Nah, contoh misalnya seperti gambar ini. Coba lihat di itunya di PowerPoint-nya kita. Situ ada gambar kan? Nampak nggak semua yang gambarnya? Ya, so tiap minggunya saya akan coba posting. Ya, right. So tiap minggunya saya akan coba posting gambar-gambar seperti ini atau video-video tertentu untuk belajar gitu. It's okay Mbak Farihal Muafan. It's okay. Abang sini aja tidur. Abang sini aja tidur. Enak sih tidur. Oh nggak apa. Oke. Ya, next. Maaf. Farihal bukan Mbak Pak. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Maaf Mas Farihal. Mohon maaf sekali. Ya,
Udah sampai mana tadi? Ya, jadi tiap minggu saya akan postingkan gambar atau video ya. Emailnya nanti saya akan kasih tahu, oke? Okay? So itu dengan saya. Jadi saya nggak mau bikin sulit untuk writing ini. Yang penting latihan aja tiap-tiap harinya. Ya, saya udah lihat beberapa apa namanya yang saya suruh tulis 50 kata. Itu saya sudah cek. Kemudian ada beberapa yang memang salah-salah, itu saya kalau sempat saya edit, saya kasih tahu. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya saya biarin seperti itu. Tapi nanti misalnya ada kawan yang misalnya Mbak Mary contoh ya, Mbak Mary waktu tulisnya tuh mungkin ada kesalahan dan tiba-tiba Mas Roni tahu oh itu salah, boleh lah, boleh ditegur kok. Maksudnya untuk belajar ya, kita sama-sama belajar, tapi bukan untuk menjatuhkan nanti kamu ini ya, bukan. Tapi kita sama-sama tegur, tapi yang sopan tegurnya. Mungkin Mas Roni tahu sedikit, Mbak Setiana tahu sedikit, jadi sama-sama kita tegur. Oh itu mungkin kurang tepat. Yang tepatnya seperti ini gitu ya. Jadi semuanya kita coba aktif, oke? Okay? How? Next, untuk malam ini kita belajar sedikit aja, yaitu pertama tentang learning how to describe something. Jadi kita belajar bagaimana untuk mendeskripsikan benda tertentu gitu ya. Tapi nggak semua teknik saya ajarin, cuman sedikit-sedikit saja, oke? Okay? Sebenarnya dia lebih banyak lagi kan, entah apa-apa. Tapi saya mengikuti buku ini aja ya. Kemudian yang kedua kita coba pelajari gimana sih cara invite someone gitu. Sorry. Ya, kalau di buku, di modul itu ada bagian invite someone, dan satu lagi saya lupa ketik, itu memberikan opini. Itu misalnya pendapat kita tentang seseorang gitu. Ya, contohnya, oh Mbak Titin gitu. Mbak Titin orangnya baik, Mbak Titin ramah, suka memberi, suka menabung. Contoh ya, orang gitu. Kemudian itu pokoknya malam ini kita dua belajar itu saja. Oke. Next. Yuk kita lihat modulnya masing-masing ya. Ada modulnya masing-masing di tangan? Do you have your own module in your hand? Okay, good. Right. So buka halaman 12. Di halaman 12. Itu di halaman 12 ini kita belajar tentang grammar sih sebenarnya, tapi dia membantu kita untuk menulis deskripsi atau menjelaskan sesuatu ya. Itu ini berfungsi ya. Ya, adverbial. Udah belajar kan di grammar? Pasti sudah ya. Ya ini hanya review saja ya, review sedikit. Ya. Adverbial atau sering juga disebut dengan kata keterangan ya. Kata keterangan ini biasa terbagi, nanti ada adverb of place, kata keterangan tempat ya. Yang kedua nanti ada prepositional phrase, karena dalam bahasa Inggris prepositions itu bisa jadi menunjukkan keterangan, misalnya seperti in the box gitu, di dalam box gitu. Kemudian in front of the house, at part, ya right, Mbak Titi betul 100. Habis itu apa lagi ya, on the table contoh ya, itu prepositional phrase. Kemudian nanti ada adverb of time. Adverb of time itu keterangan waktu. Oke, seperti jam, tanggal, kemudian hari ya. Itu semua adverb of time. Right. Kita akan bahas sedikit adverbial
Di sini contoh kalau kita lihat di buku itu modulnya she is smiling sweetly. Lebih kurang artinya dia gimana? Ayo coba dengan manis. Coba artiin she is smiling sweetly. Dia tersenyum dengan manisnya. Oh, good. Mbak Veda 100. Dia tersenyum dengan manis. Lebih manis. Mbak Din. Oke, senyumnya manis. Dia tersenyum dengan manis. Oke, dia tersenyum dengan manisnya. Oke, dia tersenyum seperti gula. Gedubrak. Enggak Mas Fikri. Dia tidak tersenyum seperti gula. Sweetly dengan senyumnya. Dengan manisnya, sorry, dengan manisnya. Bukan berarti manis gula ya. Sweet itu udah jadi noun kan, noun. Tapi ini kata keterangan loh Mbak. Ini keterangannya, bukan nounnya gitu. Sweet, ya right. Sweet. Tahu aja. Oke, kita beralih lagi ya, next. Nah, tadi seperti saya bilang ada banyak dia kan beberapa kata keterangan ya. Di sini kita lihat adverbial of manner. Adverb of manner itu apa artinya? Ayo coba. Apa itu adverb of manner? Kelakuan. Oke. Tindakan. Betul. Ada lagi? Menjelaskan peristiwa bisa jadi, tapi yang lebih tepatnya mungkin seperti kelakuan, kesopanan boleh. Table manner itu sifat. Dengan bahasa singkatnya, manner itu sifat atau sikap seseorang gitu ya. Sikap seseorang. Alright, so contoh misalnya ya, Julius drive carelessly. Okay, so Julius mengemudi carelessly. Carelessly apa arti carelessly coba? Ayo. Dengan hati-hati, hati-hati, berhati-hati, Ayo coba lihat di kamus, betul nggak careless itu? Iya, itu dia. Sembarangan. Ya, betul Mbak Nunu sama Mbak Titin. 100. Pinter, good. Kurang hati-hati, ya betul Mbak Din. So, Julius mengendarai kendaraannya dengan sangat tidak hati-hati. Dengan tidak hati-hati ya, atau kurang hati-hati, atau dengan sembarangan. Nah, jadi sembarangannya itu menjelaskan si Juliusnya sedang mengendarai gitu. Jadi kata sifat itu carelessly itu dirujukkan ke si Juliusnya yang mengendarai. Pola dia mengendarai gitu, bukan si Juliusnya ya, tapi Juliusnya tuh tidak begitu hati-hati ya waktu mengendarai. Okay, that is table adverbial of manner. Okay, kemudian yang kedua itu ada adverb of place ya. Adverb of place itu artinya keterangan tempat ya, seperti yang udah kita bilang tadi. Contohnya Vina is standing in front of her house. Jadi yang adverb of place itu dimulai dari sini, dari